Listener, Liga top Eropa sudah menyelesaikan pertandingan domestik. Masih ada 2 pertandingan sepak bola internasional di Eropa, yaitu final Conference League dan final Liga Champions musim 2021-2022 di minggu ini. Hari ini kita akan membahas final dari Conference League yang akan mempertemukan klub Italia AS Roma melawan klub Belanda Feyenoord. Siapakah yang akan menjadi juara di kasta ketiga Eropa ini? Apakah Jose Mourinho dan kawan-kawan akan membawa trofi ke kandang Serigala ibu kota setelah 2 klub sebelumnya yaitu Porto dan Inter mengangkat piala? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Firzi Adrian Idris di sini. Selamat pagi Bung Firzi, apa kabar? Selamat pagi Maria, bagi para pendengar. Oke, Bung Firzi, Jose Mourinho ini kan kembali menapaki final ya dengan klub yang berbeda, walaupun untuk pertandingan final dini hari nanti ini bisa dibilang kan bukan ajang yang terlalu bergengsi. Tapi apakah ini memang ada unsur tangan dingin dari seorang Jose Mourinho? Bagaimana pendapat Bung Firzi? Betul Maria, ini adalah final kelima Mourinho di ajang antar klub Eropa, dan emang hebatnya Mourinho ya, ia menang dalam 4 final sebelumnya, termasuk bersama Porto pada final Liga Champions 2004 dan 2010 bersama Inter di mana dia menang treble. Oke, jadi memang Jose Mourinho ini bisa dibilang pelatih pertama yang mencicipi 3 final berbeda begitu ya? Iya, betul sekali. Karena Europa Conference League pertama sejak 99-2000 ada 3 kompetisi UEFA dipertandingkan pada musim ini. Dan kalau buat beberapa pendengar menganggap kayak ini mungkin kompetisi paling bawah gitu di kancah klub Eropa, di bawah Liga Champions dan dan Europa League gitu. Tapi buat Mourinho sendiri lolos ke final adalah lolos ke final. Ketika Roma menang lawan Leicester di semifinal, dia sangat meneteskan air mata. Dia bilang bahwa ini adalah kitab sendiri bagi ini adalah Liga Champions kami gitu. Jadi Roma adalah klub besar yang udah lama masa bertanding di laga final, dan bagi saya sangat emosional dan ini adalah Liga Champions kami. Jadi dia sama sekali nggak merendahkan kompetisi ini, malah dia sangat namanya juga seorang pemenang ya Mourinho, jadi dia sangat menghargai sekali final ini. Oke, nah sebelum kita lanjut ke prediksi pertandingan nih Bung Firzi, masih ngomongin soal Mourinho lagi. Jadi banyak yang berspekulasi kan kemarin-kemarin bahwa ternyata kemampuan Jose Mourinho ini udah menurun dalam melatih, tapi ternyata nggak juga. Nah itu gimana nih pendapat Bung Firzi? Ya betul, Mourinho emang dia ketika menerima pekerjaan AS Roma tentu bisa dibilang downgrade lah dari Man United, dari Real Madrid, dari klub-klub dia sebelumnya. Tapi dengan menunjukkan bagaimana Mourinho bisa mengangkat tim Roma ini untuk mencapai final Conference League ini ya, yang pada ujungnya kalau dilihat kalau dia menang dia akan mendapatkan lagi-lagi trofi lagi, menambah trofi lagi di lemari lemari trofinya dia, dan Roma melewati beberapa laga susah di pertandingan ini seperti melawan Vitesse dan juga tentu saja melawan klub Liga Inggris Leicester yang bukan kaleng-kaleng ya, performanya juga sangat bagus, apalagi Mourinho bisa membuat seorang Tammy Abraham jadi pencetak gol luar biasa. Jadi memang Mourinho bisa dibilang sedang membangun kembali karirnya setelah ya di Man United dia sedikit kurang maksimal juga gitu. Dan bagi saya ini sebuah final yang ideal buat dia. Oke Bung Firzi, kita ke 2 kesebelasan nih yang bertolak belakang di pertandingan terakhir. Tapi kalau kita lihat Feyenoord ini kan memiliki keuntungan karena memiliki cukup istirahat begitu ya jelang final ini. Apakah memang benar ini menjadi keuntungan bagi Feyenoord atau sebenarnya Roma yang masih panas gitu? Iya, kalau sebagai pelatih ya, kalau sebagai seorang atlet memang conditioning itu kan penting sekali ya Maria ya, ketajaman para pemain, sharpness mereka kan ditentukan oleh laga. Nah sekarang kita lihat Feyenoord ini, dia finish peringkat 3 di Eredivisie, itu dengan kemampuan mereka yang ada itu sudah maksimal. Finish di bawah Ajax, finish di bawah PSV Eindhoven itu sudah. Tapi pada laga terakhir mereka kalah 1-2 lawan Twente. Dan ini terjadi pada 15 Mei seperti yang Maria bilang. Jadi sudah lama sekali dia nggak main.
Sementara itu Roma mereka finish peringkat 6 Serie A, tapi mereka mengakhiri musim dengan kemenangan 3-0 lawan Torino dengan Tammy Abraham lagi-lagi mencetak gol dan mencetak 2 gol. Jadi memang kalau soal ketajaman, menurut saya Roma dengan momentum yang mereka punya juga dari kemenangan terakhir mereka di Serie A yang memastikan mereka finish peringkat 6 itu tentu saja lebih baik ketimbang suatu tim kayak Feyenoord yang kalah pada pertandingan terakhir, dan itu pertandingan udah 15 Mei, udah which is minggu 2 minggu lalu. Jadi sudah terlalu jauh jarak kayak gitu. Jadi kalau menurut Bung Firzi peluang Feyenoord ini kecil ya atau gimana? Iya, dalam sebuah final kan apa aja bisa terjadi ya, apalagi Feyenoord punya top scorer kompetisi dalam diri Cyril Dessers yang udah nyetak 10 gol di kompetisi ini, walaupun Roma juga punya Tammy Abraham yang udah nyetak 9 gol di kompetisi ini. Jadi menurut saya mungkin dalam hal ini Roma diunggulkan, tapi Feyenoord benar-benar masih punya kesempatan untuk menekan Roma, apalagi antara 15 Mei dan hari pertandingan nanti benar-benar fokus pada pertandingan ini. Mereka analisis Roma, membedah bagaimana Mourinho melatih Roma dan dicari kelemahannya, mungkin dengan itu mereka bisa mencuri kemenangan. Oke, nah kalau Roma ini kan untungnya karena memang masih panas begitu ya dengan kemenangan yang sebelumnya, sedangkan Feyenoord pertandingan yang sudah lama 15 Mei dan itu pun kalah gitu. Tapi kalau kita masih berbicara mengenai peluang Feyenoord misalnya nih Bung Idris, apa sih yang bisa dilihat begitu ya dari celah AS Roma yang bisa dimanfaatkan oleh Feyenoord ini? Ya. Mungkin Roma itu ada beberapa pemain yang dari ya, kita lihat Leonardo Spinazzola itu udah cedera di Euro 2020. Rijkaard juga bisa gantikan posisi dia. Tapi Roma kalau secara tim hanya Henrik Mkhitaryan yang kondisinya meragukan. Selain itu Mourinho punya tim terkuat yang bisa dia turun untuk mencari celah tim ini. Ya nggak rada susah gampang juga gitu, karena performanya di Serie A juga sedang lumayan. Mereka bukan tim yang terlalu banyak kebobolan. Mereka hanya kebobolan 43 gol dari 38 laga di Serie A, salah satu yang terbaik di 10 besar Serie A. Dan mereka mencetak 59 gol, itu juga lumayan. Jadi memang Roma sebelum kemenangan kemarin mereka rada nggak stabil ya. Mereka kalah 2-0 lawan Fiorentina, ditahan Venezia 1-1, bahkan lawan di Venezia yang di bottom of the league ya, bahkan peringkat 20 mereka hanya bermain 1-1. Oke, mereka bisa menahan Napoli 1-1, tapi mereka juga kalah 1-3 dari Inter Milan. Jadi emang tim ini fluktuatif banget, tapi sediakan Mourinho bisa mengubah keadaan dengan memenangkan pertandingan terakhir itu lawan Torino. Oke, jadi tetap bakal seru nih kayaknya ya pertandingannya. Nah, kalau sekarang dari prediksi pemain nih Bung Firzi, apakah kedua kesebelasan akan menurunkan starting 11 terbaiknya? Iya, kalau dilihat dari daftar yang pemain-pemain yang cedera sih emang sedikit banget ya. Apalagi tadi kita bilang si Feyenoord udah lama dia nggak main. Mereka akan bisa menurunkan back Tyrell Malacia dari Sporting. Dia bisa balik ke sektor back kiri. Sementara back tengah Orkun Koçku, orang Turki, dia itu cedera pada pertandingan terakhir Feyenoord, tapi ada kemungkinan dia masih bisa turun. Sementara kalau dari AS Roma, tadi dari bilang Mourinho punya hampir kekuatan penuh, hanya kondisi Henrik Mkhitaryan dan Leonardo Spinazzola yang masih diragukan. Tapi kalau Spinazzola bisa main, ini adalah suntikan luar biasa sekali bagi AS Roma, karena kita tentu ingat betapa hebatnya Spinazzola bagi Italia di Euro 2020. Oke, kalau dari mental masing-masing pemain, Bung Firzi ngelihatnya gimana? Ya, kalau mental mungkin kita bicara sejarah klub juga. Sejarah klub ini sebenarnya Feyenoord ini juga punya sejarah bagus di kompetisi Eropa. Dari 4 final antar klub Eropa UEFA yang mereka mainkan,
mereka menang tempatnya gitu loh, termasuk di Piala Champions 1970, di Piala UEFA 2002 dan juga 2002 lawan Borussia Dortmund. Sementara Roma ini sedang mencari nih kemenangan pertama mereka di final UEFA. Sebelum ini mereka kalah di final Piala Champions 1984 kontra Liverpool, dan kemudian di Piala UEFA 1991 lawan Inter. Jadi kalau menilik sejarah, menilik histori, ya kadang kan sekarang orang suka ngomong histori, apakah mereka European royalty apa enggak. Sebenarnya Feyenoord ini lebih European royalty ketimbang AS Roma gitu. Tapi it's all in the past, itu semua udah masa lalu. Roma sekarang tentu dengan mereka punya seorang pemenang sih sebenarnya. Mereka dengan seorang Mourinho, mereka punya seorang pemenang yang bisa angkat mentalitasnya, dan mentality itu kan yang penting dalam suatu laga final ini, di mana para pemain kedua kubu akan sangat gugup menghadapi final, apalagi bagi kedua set pemain ini adalah first major final mereka gitu loh, dan pertandingan pun pasti akan ditentukan oleh siapa yang bisa mengatasi tekanan mental itu, Maria. Ya, kita nantikan ya, menarik banget nanti pertandingan Kamis dini hari. Bung Firzi, terakhir nih, seperti biasa kita pengen tahu prediksi pertandingan dini hari nanti, skor dan juga ball possession-nya. Iya, mungkin kalau secara skor pertandingan mungkin Roma itu tipis ya bagi saya, 55-45 mungkin bisa 1 gol. Itu lagi kalah pada pertandingan. Menurut dalam pertandingan ini faktor Jose Mourinho akan berpengaruh. Jadi mungkin saya lebih mengunggulkan Roma tipis dalam pertandingan ini. Oke, jadi sekali lagi mungkin masih ada pengaruh yang cukup kuat ya untuk seorang Jose Mourinho di AS Roma. Kita nantikan nanti pertandingannya, Bung Firzi. Terima kasih Bung Firzi Idris, pengamat sepak bola, sudah bergabung di MG Radio Network kali ini. Salam sehat, Bung. Ya, terima kasih Maria. Terima kasih.